Balik lagi di Bangkok Monolog. Bangkok lagi musim hujan dan gue kesel karena becek dan macet dan banjir. Jadi sebagus apapun daerahnya, seelit apapun itu, selama kalau hujan di Bangkok pasti banjir dan becek. Aduh, nggak enak banget deh kalau lo harus keluar. Kalau lo di rumah sih enak sambil makan Indomie gitu kan. Hujan gede gitu kan, nyalain AC dingin banget sambil ngerokok gitu kan, jendela lo buka. Tapi ya, you wish. Anyway guys, kalau lu aware ya seminggu belakangan ini dan lu follow Instagram gue gitu, gue deactivate Instagram gue. um, Beberapa aware sih sampai message gue gitu, are you okay gitu kan. Dan gue cukup tersentuh sih. Jadi sampai ada yang kayak message gitu aware gue nggak ada di Instagram gue, kayak wow, berarti kayak dia beneran gitu. Buat lu yang nggak message bukan berarti lu nggak bukan temen gue ya. Anjir apaan sih. Jadi gue lagi smartphone detox gitu. Kenapa sih? Karena gue udah sadar. Ya gue nyadar dari dulu sih kalau gue super addicted sama sosial media ya. Ya pekerjaan gue pun sosial media gitu. Jadi sebenarnya nggak ada escape, tapi salah banget kalau dibilang nggak ada escape gitu. So gue mencoba menggunakan, setelah gue deactivate tuh Facebook, Instagram, Twitter semuanya, gue mencoba menggunakan si Nokia pisang ini yang gue beli kayak 1,5 tahun lalu lah, waktu dia pertama kali keluar gitu. Gue pakai ke kantor gitu kan, dia bisa WhatsApp, bisa memory card. Gue juga beli memory cardnya gitu, gue taruh lagu-lagu di situ gitu, bisa pakai earphone. Tapi temen-temen gue ini ya bangke semua gitu. Jadi mereka tuh pakai, ada yang geng lain juga gitu. So awalnya gue ya udahlah, akhirnya gue sacrifice semuanya. Gue pakai si putih itu, si dumb phone Nokia yang lebih parah, yang gue beli 3-4 tahun lalu, gue lupa. Tapi gue kayak orang sakau. Gue gagal. Jadi gue ngerasa kayak kayak gue tetap deh, gue cuma butuh buat erase sosial media gue, Twitter, Facebook, dan Instagram, terutama Instagram gitu, dan YouTube ya. Jadi gue kembali menggunakan si kuning gitu. Tapi itu pun gue sebenarnya gue lagi mencari-cari HP Jepang atau HP Samsung atau LG yang flip phone tapi dia bisa Android kayak versi 5 gitu men. Itu gue setiap pulang kantor ya, itu gue ke MBK. Kalau lu pernah ke Bangkok, lu pernah ke MBK, lu tau lah itu kayak ITC, Roxy-nya Bangkok gitu. Itu kayak semua pedagang kenal sama gue men, kayak 3-4 hari gue muter-muterin tuh toko ya. Satu-satu gue tanyain nggak ada yang jual. Gue cari di Shopee, di Lazada, di mana lah, di JD.com. Semuanya itu dia harus dari Cina gitu. Nunggu 1 bulan. Gue yang kayak no, kelamaan. Gue orangnya kayak impulsif, kalau harus sekarang gue harus sekarang. Jadi setelah gue ngubek-ngubek internet ya, gue nemuin satu pedagang nih di Facebook, orang Thailand gitu. Dia jualin HP flip phone semuanya, dari yang dumb phone sampai yang smartphone flip phone gitu, flip phone. Um, Dia tinggalnya jauh banget di Depoknya Bangkok lah, gue nggak ngerti itu masih di Bangkok atau enggak. Gue nggak berani buat ngirim karena ya gue mau tahu aja, mau datang dulu, gue mau lihat fisiknya kayak apa nih handphone gitu. Dan setelah gue datang gitu ya, gue pegang, gila HP-nya. Ini gue tertarik sama si HP ini nih, si item ini namanya Kyocera 501 KC Dicno. Versinya Dicno, gue gak ngerti namanya apa. Rilisnya 2015 akhir Desember. Jadi belum 5 tahun nih handphone. Dan tapi ya at least udah lebih dari 4 tahun lah ya. Tapi gila, pas gue pegang tuh kayak masih baru banget men. Keypadnya masih keras, terus flipnya juga masih perfect gitu lah, kayak nggak ada masalah, masih keras gitu men. Jadi lu bisa buka di tengah jalan gitu, dia masih stay di sana gitu. And then lightnya semua masih oke banget lah, gila, nggak ada baret dan lain-lain. Gue ngerasa kayak wah ini gokil deh, keren banget nih. Yang super amazing lagi, ini tuh handphonenya udah 4G men, 4G LTE.
Terus dia udah di pre-install Line, memang dari company-nya, dari si Kyocera itu. Terus bisa WhatsApp dan Spotify. Gue minta si penjualnya tuh installin WhatsApp sama Spotify dan bisa ternyata. Speknya cuma 1 GB dan dia udah Qualcomm. Jadi mungkin Snapdragon ya, gue nggak ngerti versi yang 30 something lah gitu, yang memang nggak yang super gimana banget sih. Dia nggak ada WiFi. Jadi ya nggak masalah sih, karena gue punya paket data gue tuh 30 GB sebulan men, gitu nggak pernah habis karena di rumah ada WiFi, di kantor ada WiFi. So gue memutuskan untuk akhirnya gue ambil nih HP. Gue tahu kalau gue cuma nggak perlu Instagram, Twitter dan Facebook, tapi gue masih butuh Line dan WhatsApp. Karena temen gue geng-gengannya tuh ya kayak gitu, kayak tokai. Ada yang pakai Line nggak pakai WhatsApp, ada yang pakai WhatsApp nggak pakai Line gitu. So oke deh. Gue putuskan untuk smartphone detox tapi nggak Messenger. Jadi gue pakai HP ini udah sekitar 4 harian. So far oke. Cuma memang nggak bisa Grab, nggak bisa Map. Jadi ya. Tapi selama gue di kantor ya gue kebiasaan gue cuma gitu-gitu aja. Jadi gue nggak perlu Grab juga sih, nggak perlu Map juga gitu. Gue udah hafal semuanya kan. Kelemahannya cuma layarnya doang sih. Layarnya masih yang kayak bukan AMOLED gitu. Mata gue udah terbiasa di iPhone tuh pakai AMOLED, tiba-tiba ke LCD yang kayak gini tuh kayak gitu kan, kayak jelek banget sih anjir. Kameranya lo nggak bisa expect apa-apa dari kamera gitu. Yang lain semua masih berfungsi super bagus dan bantuin gue buat smartphone detox banget gitu. Jadi ya gue ngerokok kalau misal lagi smoking break itu di kantor ya masih nggak kayak orang bego lah. Gue masih bisa buka-buka gitu kan, lihat-lihat ada message atau enggak ya. Kalau nggak ada ya gue ngerokok menikmati suasana gitu, burung-burung berkicau, matahari bersinar anjir. But ya setelah semingguan ini gue ngerasa kayak I feel so much better. Gue ngerasa mental state gue lebih baik. Gue nggak mau tahu lu pada mamer-mamerin apa di Instagram gitu kan. Gue juga jadi kurang pamer. Jadi lu pada nggak kepo juga kan, gue ngapain, gue di mana, gue pergi sama siapa, gue bobo sama yang mana gitu kan. Jadi ya menurut gue hidup gue lebih fokus, gue lebih hidup gitu ya. Jadi nggak ngegosip lagi, nggak pulang kantor tuh nge-scroll Instagram sampai 4-5 jam. Lu tuh punya hidup asli men, lu tuh punya kerjaan jing, fokus sama karir lu gitu, fokus sama kehidupan lu. Itu bukan buat lo ya guys, itu buat diri gue sebenarnya. Jadi jangan tersinggung. So ya, plan ke depan gue mau pakai HP ini seterusnya. Gue masih tetap simpen iPhone gue buat nge-YouTube ya. Karena jujur kamera di iPhone tuh, especially buat video, itu nggak ada bandingannya menurut gue. Juga untuk untuk weekend gue masih bakal online lah, Instagram dan lain-lain. Tapi untuk sementara gue masih smartphone detox. Kalau lo yang follow gue ya, gue belum activate Instagram gue. Jadi nanti mungkin gue akan activate lagi kalau gue udah siap. Thank you udah mau dengerin monolog gue kali ini guys. Kalau lo ada pertanyaan mengenai si penjualnya yang Bapak Wibu itu, lo boleh komen. Nanti gue akan kasih link Facebooknya buat lihat-lihat HP yang dia jual, terutama buat lo yang tinggal di Bangkok ya. Thank you very much sudah didengerin monolognya guys. Ciao ciao, bye bye.